Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to the online course of English lesson. And you know what? I'm so happy and feeling grateful. And so I appreciate for those who ask me about the existence of the videos that I promise you to share. Beberapa anak bertanya pada Pak Lukman, Pak, kapan videonya akan dirilis? Jadi ini serasa ngartis dan serasa ditunggu-tungguin nih kalau kayak begini ya. But forgive me because I'm not able to post it on time, yeah, because one and other things. Sebetulnya sebelumnya Bapak sudah pernah membuat videonya, tapi waktu dicek it's it's full of mistakes. So yeah, I'm trying to record it again. And now, as I told you before, that in this video I would like to give you another explanations. Yeah, maybe it's more like it's more like theoretical, but if I'm not forget, I will give some guidance to do the practice too. Yeah, practice on speaking and writing too. Okay, so let's get started, and now let's move to the last topic, the unfinished topic from the audios, ya. Pembahasan tentang when or while, ya. Pembahasan when or while ini memang kenapa waktu kemarin tidak langsung dijelaskan, karena ada kekhawatiran kamunya malah tidak paham begitu ya. Jadi kemarin Bapak hanya hanya buat dasar-dasarnya saja. Jadi untuk memahami when or while ini, jadi begini ya, ketika kita belajar bahasa Inggris, kita bicaranya soal fungsi. Jadi kita tarik ke dalam pembahasan, apakah pembahasan ini fungsinya untuk apa, Bapak ulang lagi ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Inggris itu, kita tanamkan dalam pikiran kita, ini tuh sebetulnya ketika kita membahas suatu topik, kira-kira pembahasannya tuh membahas apa sih? Jadi kalau kita bahas ini nih, ya, when or while. Nah, you ask yourself, kira-kira saya harus menggunakan kata ini dalam kondisi seperti apa? Ya. So, kalau sudah seperti itu, barulah kita akan lebih mudah dalam memahami hal ini ya. Jadi Bapak ingatkan lagi, kalau kita sedang membahas how to make a sentence, kan selalu ya. Jadi karena bahasa itu tentang komunikasi, how you use the language, antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, prinsipnya kan tidak berbeda ya. Cuma yang berbeda itu how to express it, gitu ya. Bagaimana mengekspresikannya dalam bahasa Inggris. Itu itu prinsip yang tidak boleh kamu lupa ketika kamu belajar bahasa asing, bahasa apapun itu. Oke, jadi kemarin kita sudah berikan sedikit pengantar kalau yang sedang menjadi topik pembahasan kita di bab ini adalah kalimat di masa lalu atau yang kita kenal dengan istilah past event, ya kan? Past event. Nah, past event ini ternyata memang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya ya. Jadi kalau kita bicara soal language, sebetulnya kamu jangan sampai jangan sampai terpenjara. Oh, gimana ya ini rumus-rumusnya bagaimana ya? Atau mungkin saya tidak bisa ngomongnya nih ya. Pokoknya intinya ingat aja prinsip dasarnya. Jadi prinsip dasarnya kan ada di konsep tentang verb itu ya, tentang kata kerja ya, tentang activity. Oops, sorry, terlalu besar, jadi kurang enak. Hapus dulu. Sebentar ya. Nah, dengan lain yang lebih tipis deh.
Nah, jadi kan kalau kita bicara soal making sentence, how to expressing your feeling, ya, seperti misalkan I love my mom, ya, itu kan sama dengan aku sayang ibuku, gitu kan? Orang Inggris tentu tidak bilang aku sayang ibuku, mereka tentu bilang I love my mom, I love my dad, I love my family, I have a dream, aku punya mimpi, I want to be this, I want to be that. Itu adalah ekspresi-ekspresinya orang Eropa sana, orang Inggris, Amerika, ya, dalam mengungkapkan perasaan-perasaan mereka. Jadi kalau kita belajar bahasa, tolong diingat prinsip dasarnya adalah you have to know, ya, you must know how to express it in their language. Nah, itulah kenapa Bapak selalu bahas soal pronunciation. Karena pronunciation itu pelafalan, ya. Ini sharing pengalaman saja sedikit. Bapak agak sedikit kesulitan untuk mendengar, misalkan ketika anak mengatakan ini dan itu, ketika they pronounce things wrong, ya, tidak tepat, secara tidak tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama kita, ya, tentang past event. Jadi konsep utamanya kan apa tuh konsep utama, ya? Yang harus kalian ingat deh, itu yang pasti tidak boleh kamu abaikan itu ini kan, pemahaman tentang activity itu sendiri, ya kan. Jadi apa tuh activity-nya gitu kan? Tahu nggak kalau sebetulnya dengan kita mengetahui activity saja, ya, kegiatan gitu ya, pekerjaan kita tuh bisa berkomunikasi loh dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena, ya, activity ini menjadi inti dari kalimat gitu. Activity itu adalah inti kalimat. Oke. Apa maksudnya inti kalimat? Coba deh. Kalau kamu misalkan mau mengungkapkan aku sayang ibu. Tadi kan? Apa activity-nya? Di sana ada activity-nya tuh contohnya love. Ya nggak sih? Aku sayang ibu, ya udah tinggal diganti. I love my mom. Ya nggak sih? Kita mau ganti, oh dia sayang ibu gitu kan. Dianya misalkan laki-laki atau adik sayang ibu. My brother, kalau dia laki-laki. My bro loves my mom. Terus kalau misalkan saya sayang keluarga atau keluarga sayang saya. My family loves me, ya kan? Terus misalkan kalau saya sayang sama kucing, ya saya sayang banget sama kucingku, gitu kan? Good. I apa? Good. Lagi-lagi loves. Jangan pakai S. I love my cat. Kalau kucingnya banyak, my cats. Kamu perhatikan deh. Kenapa activity itu menjadi inti dari sebuah kalimat? Yang kalau kamu mau belajar bahasa asing, pastikan kamu mengetahui prinsip tentang segala hal tentang activity ini. Ya, karena lihat, dari berbagai macam kalimat ini, ada berapa kalimat? Dan tentu, kalau di sini cuma 4 kalimat ya. Tapi kalau kita mau perpanjang, mau perbanyak kalimatnya, dari kata suka atau sayang, atau apapun itu, cinta dan sebagainya, semuanya memakai kata ini, ya nggak sih? Kata I, my brother, mungkin juga nanti ada my sister, my family, my dad, my grandma, my grandpa, my cat, dan sebagainya. Itu cuma tambahan-tambahan doang. Ya kan? Jadi, sebetulnya, dan ini dia tidak perlu berubah. Yang namanya I sampai kapanpun tetap jadi I. Aku tetap diungkapkannya I. My brother, my family, dan ini adalah sesuatu yang tidak berubah-berubah. Ya? Jadi kamu ngafalin, oh ya ini apa sih table, misalkannya ada mainan baru lah, ya ada mainan baru. Kamu bisa, oh aku suka sekali mainan baruku. I love, lagi-lagi love, my toys, my new toys. Sorry kalau nggak terlalu jelas ya, ini my new toy, gitu kan? Lagi-lagi love. Subjeknya lihat, tuh kan? Subjeknya bisa diganti-ganti nggak? Ya, bisa diganti. Terus kalau misalkan mau mengungkapkan, saya suka bermain basket. Oke. Saya mencintai basket. Oke, boleh lah. I love basket.
Kalau kita mau sedikit kembangkan, saya suka bermain basket. I love playing basket. Nah, disinilah sebetulnya kita tuh belajar bahasa asing tuh, kita sebetulnya belajar soal kesepakatan-kesepakatan gini. Pak, ini ada love basket, di sini kok love playing basket, kok bukan love play basket sih Pak? Suka bermain kan, love play basket. Kok bukan I love play basket sih, gitu kan? Kenapa nggak I love play basket aja? Nah, ini namanya kesepakatan nih. Jadi kesepakatan dalam bahasa. Atau istilahnya tuh grammar, ya. Atau ya grammar, tata bahasa. Nah, jadi bicara soal bahasa ini, bicara soal kesepakatan yang seperti ini. Ada salah, ada benar? Ya, standarnya apa? Salah dan benar. Standarnya adalah apakah kamu mengikuti aturan-aturan seperti ini, gitu ya, atau tidak. Oke ya. Nah, jadi itu dasar dari belajar bahasa itu seperti itu ya. So you don't have to worry if you are not belum ngerti ya. If you don't understand the concept, kita akan satu-satu sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran online ini juga Bapak bisa bantu kamu lebih ya. Tapi dengan syarat kamunya mau diajak belajar mandiri ya. Oke. Sekarang kita kan sedang bicara soal past event ya, tentang event di masa lalu. Nih yang ini ya, past event. Kemarin Bapak jelaskan, past itu adalah masa lampau atau masa lalu. Maksudnya apa? Kejadian-kejadian yang kejadiannya tuh ditandai dengan ada time signal-nya apa coba? Yang pertama ada yesterday. Kalau kamu lupa, scroll PDF-nya ke atas, ini sudah pernah jelaskan. Ada yesterday, ada apa lagi? Ada last, ya kan? Last month. Maksudnya ini titik-titik itu ada last month, last year, dan sebagainya. Kemudian ada titik-titik ago. Long time ago. So if you like story, maybe you will see much of the story using this. Ya, atau kadang-kadang juga kalau di dalam story ya ada juga once upon a time. Once upon a time. Ini adalah pertanda-pertanda kalau kejadian-kejadiannya tuh adalah di masa lalu gitu. Ya, once upon a time, suatu kala. Atau one day, satu hari ya, suatu hari. Oke, paham ya sampai sini ya? Once upon a time, bentar, pakai mesin dulu. Once upon a time. Oke ya. Once upon a time. Nah, gini ya. Sorry, ini tulisannya acak-acakan lah. Biar yang penting kebaca ya. Yesterday, last, ago, once upon a time. Nah, karena ini adalah penanda activity di masa lalu. Jadi karena ini penanda, oh berarti kejadiannya di masa lalu nih. Maka activity-nya terpengaruh oleh masa lalu ini. Menjadi activity dalam bentuk kedua. Gitu ceritanya. Jadi dalam bentuk activity bentuk kedua nih, ini Bapak lingkarin ya, biar kamu nggak pusing. Verbnya jadi activity bentuk kedua. Oke, sampai sini dulu. Kita pindah ke sini ya sekarang. Sorry. Nah ini dia. Sekarang kita lihat nih. Ada ada card ya. Ada cards ya. Several cards, ada 12 cards, 12 cards. There are 12 cards. Nih, ada mulai dari sing, feed the bird, ada listen to music, ada pray, ada read, ada fight, ada ride, ada play the roller skates, ada cook, ada eat, ada paint and write. Oke, ini semua activity. Supaya kita bisa ngebedain activity sama bukan activity gimana? Activity itu sesuatu yang kamu kerjain, ada aktivitasnya, ada kegiatannya, ya. Jadi jelas lah sing di sini ya tuh gambarnya tuh. Kalau kamu nggak tahu ini sing tuh apa sih artinya, mas? Situ lihat tuh gambarnya tuh. Ada gadis kecil lagi nyanyi ya. Oh mungkin berarti ini activity-nya nyanyi kan gitu ya. Ada feed the bird. Apa ya feed the bird ya? Kita lihat tuh gambarnya. Ya, jadi Bapak tidak akan bahas soal arti-arti kata dari sini. Oke, kamu coba tebak-tebak deh. Itu penting tuh. Jadi dalam belajar bahasa asing itu kemampuan menebak itu harus dibiasakan, ya. Karena tidak semuanya kamu harus lihat kamus dan sebagainya ya. Ini kata-kata yang dasar dulu, kamu minimal tebak-tebak dulu ya. Dan kita enjoy aja gitu.
Oke, sekarang ada sing, feed, feed the bird, bebas ya. Dan ini kenapa ada tulisan kecil ya, the bird. Tidak harus selalu feed the bird, artinya bisa juga feed my cat atau feed my dog, mungkin feed my fish. Ya, kalau kamu punya pets kamu itu diantaranya ada fish ya dan sebagainya. Maybe feed the crocodile. I don't know, ya. Some crazy things might happen. Oke, listen to music ini pun tidak harus selalu listen to music tentu saja ya. Untuk pray bisa jadi pray maghrib, pray tahajud, pray isya dan sebagainya. Read bisa jadi read novel, read read book, read komik, manga dan sebagainya ya. Fight dan so on so forth dan sebagainya ya. Oke, itu konsepan dasarnya. Oke, karena tadi Bapak bilang kalau past itu adalah kejadian yang menceritakan event di masa lalu yang ditandai biasanya dengan yesterday, last ago, once upon a time. Yang dia activity-nya merubah menjadi verb 2 karena kejadian di masa lalu. Tapi ingat, satu hal yang harus kamu ingat ya, tidak boleh dilupa adalah bisa jadi nih ya, di dalam kalimat itu tidak ada kata-kata ini. Tidak ada kata yesterday, last ago, once upon a time. Ya, kenapa? Karena itu bukan jadi syarat utama sesuatu itu dikatakan kalimat di masa lalu. Contoh nih ya, di bagian ini nih, Pak Lukman kasih kamu contoh ini kan. Nah, saya mau past tense. Ada Lucy swam, sorry. Kita buka dikit. Nah, kita ke atas dikit. Oke, nah ini ya. Ada Lucy swam, Tom sailed, me and mom shopped, I fished. Kemudian juga ya ini dulu ya. Kita lihat, apakah ada kata yesterday di sini? Tidak ada. Apakah ada kata last week, last month, dan sebagainya? Tidak ada juga. Ago, long time ago? Tidak ada juga. Once upon a time? Apalagi. Oke? Tapi kita bisa tahu ini adalah past event. Why? Because of what? Come on, try to guess. Right, yay! 100 point for you. Karena ada ini kan, verb 2 kan. Swam, sailed, shopped, fished. Iya kan? Karena ada kata-kata itu. Lah, emang kenapa, Pak? Nah, ini kan. Di sebelumnya lagi, kita lihat lagi ke atas sedikit. Nah, ini dia. Nih, di bagian past event ya. Tuh. Swim, swam, swam, swimming, dan sebagainya. Kamu sudah lihat kan? Pernah Bapak tempel di tembok-tembok sekolah. Jadi memang kalau belajar bahasa Inggris sebetulnya dari kelas 1 sampai 6 tuh kita belajar ini aja nih. Sama kartu ini aja udah cukup nih kalau intinya mau ngomong bahasa Inggris. Kalau kamu mau bisa speaking English ya, speak like native, itu dia. Kamu bisa pakai ini gitu. Ya, oke, sekarang Bapak pindahin ya. Nah, ini kalau dinamain ini tuh jadi verb 1. Ini verb 2, ini verb 3, ini simbol aja ya, verb ini. Karena namanya masing-masing punya nama, ini infinitive, atau mungkin itu present tense, yang ini past tense, nah ini yang namanya past tense itu kan, apa bahas di dalam audio. Ini namanya past tense, jadi bentuk kedua, past tense, kalau ini present tense, yang ini itu present tense, present ya. Ada yang waktu itu ingat Bapak, oh kalau present itu bukannya hadiah ya? Iya hadiah, tapi kan bahasa Inggris tuh nggak cuma satu kata tuh satu arti, nggak cuma gitu kan. Ada satu kata banyak arti. Jadi memang kamu harus membiasakan. Nah, membiasakannya gimana? Reading. Ya, jadi banyak bacalah. Bapak kasih challenge buat reading. Maka dari itu kamu juga ini ya, ikutin aja. Gitu. Nanti ada verb 3, verb ini kita akan pelajari. Oke, balik lagi ke yang awal. Ya, jadi intinya ini sekalian review ya, nggak apa-apa ya, mungkin videonya agak panjang tapi mudah-mudahan tidak membosankan, kamu bisa dengarkan sambil ngemil dan sebagainya. Coba kurang enak apa coba PJJ kayak begini ya. Bapak cuma minta kalian bisa fokus. Oke, balik lagi ke sini. Oke, nah ini dia. Jadi ciri dari passive tense itu adalah verb bentuk kedua. Oke. Di atas sudah ada tuh pembahasannya. Jadi yang Bapak harapkan di sini untuk kamu isi, nah Bapak mendapati ada anak-anak yang sudah mengisi ya, and I'm really appreciated it. Sangat mengapresiasi, sangat diapresiasi. Thank you so much. Yay. Tapi, nah ini yang Bapak maksudkan di sini adalah
kita ubah ini menjadi verb bentuk kedua ya. Sing berarti bentuknya apa? Feed the bird apa? Listen apa? Pray apa? Read apa? Fight apa? Write apa? Play apa? Cook, eat, paint, write apa? So kalau misalkan kamu belum isi sama sekali, boleh di-post dulu ini video, terus kamu tulisin cepat-cepat tuh bentuk kedua dari masing-masing activity ini. Oke, paham? Bentuk kedua atau bentuk past ya, Bapak akan biasakan kamu memanggilnya ini past event, bentuk past tense ya, Bapak akan biasakan kamu memanggilnya ini bentuk past tense dari ini semua apa. Oke, sing, feed, oke, boleh di post dulu terus kamu isi. Kalau kamu misalkan mengisinya dengan verb ing, misalkan sing, singing, feeding, listening, praying, itu sudah bagus ya, tapi kamu boleh coret dulu itu, kamu boleh hapus dulu, oke, terus ubah jadi verb 2. Go on. Oke, nah Bapak percaya kamu sudah melakukan apa yang barusan disampaikan ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Yuk. Sekarang ini yang sing. Jadinya fantastic, sang. Bagus, dan ini harus diingat. Sing, sang, song, singing. Oke? Verb 1, verb 2, verb 3, verb 4. Sing, sang, song, singing. Oh, gimana tulis song? S-U-N-G ya, itu verb 3-nya. Tapi kita nggak akan bahas itu sekarang. Feed the bird menjadi great. Fed the bird. Listen. Cool. Listened. Ya, pakai ed. Pray. Prayed. Sorry. Ini agak melencong. Pray menjadi prayed. Good. Read menjadi read. Oh, itu mah read. Iya, ini dibacanya read ya. Jadi verb bentuk keduanya tuh read. Read, read, reading. Nah, ini menegaskan nih, kalau tidak semua kata kerja bentuk kedua dari kata kerja itu atau verb to dari activity itu tidak semuanya harus ditambahin ed nih. Tidak semua ya, ingat nih. Sorry. Jadi tidak semua harus diakhiri ed ya. Sebagaimana Bapak sudah jelaskan di audio sebelumnya. Jadi kalau yang dipakai ed ada tapi tidak semua. Terus solusinya gimana Pak supaya kita bisa membedakan? Ngafalin. Karena nggak ada solusi lain kecuali dihafalin. Kamu banyak baca biar tidak terbebani ya. Fight, berantem, berkelahi atau apapun itulah. Good, fought. Ini kalau Bapak polanya seperti ini berarti kamu harus jawab ya. Meskipun Bapak nggak tahu kamu jawab atau enggak. Tapi kamu harus jawab nih. Right, jadi apa? Say. Biasakan untuk say ya. Oke, right menjadi road. Oke, jadi kenapa Bapak minta kamu untuk saying? Untuk berbicara ya. Mengatakan katanya meskipun Bapak nggak dengar. Tapi itu adalah proses yang harus dilakukan. Supaya kalau kamu bilangnya misalkan salah, terus Bapak bilang versi benernya, kamu langsung revisi. Gitu. Kamu langsung benerin versi kamu yang barusan dikatakan salah. Kemudian berikutnya ada play. Menjadi, oke, Bapak suka dengar played. Nah, jangan played, tapi played. Played. Listened. Prayed. Nah, gitu ya. Itu kalau ciri khas yang berakhiran ed itu biasanya justru ed-nya tuh nggak dibaca secara tegas, tapi jadinya seperti ya tadi gitu ya. Ada listened, prayed, played, gitu ya. Tadi juga ini bukan fought, tapi fought, ya. Read, fought. Nanti kita bahas deh satu-satu. Ya. Hold on. Okay. So. Wait. I need to. Sebentar ya. Sebentar. Wait. I'm gonna. Oke, sorry. Barusan terdistract somehow. Oke, jadi kalau untuk yang berakhiran ed dibacanya listened, prayed, played, ya. Kamu latihan deh minimal yang ed-nya dulu. Kalau yang ini kan mungkin agak-agak pusing ya. Ini bacanya sang atau sang. Ini feed atau fed gitu kan. Seperti itulah. Tapi nanti kita akan bertahap ya. Ingat belajar itu nggak usah langsung
full, tapi pastikan apa yang sudah diberikan itu kamu latih supaya kamu bisa ya. Itu prinsip belajarnya harus seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke yang cook. Oke, cook jadinya apa coba? Ini juga beraturan nih perubahannya pakai ed. Cooked begitu ya. Eat. Good. Ate. Paint. Painted. Oh itu painted gini kan dibaca apa painted? Iya tergantung kata ya. Karena kalau dibilang painted itu malah susah kan. Jadi jangan nyusahin diri kamu sendiri. Yang gampang aja gitu. Tapi harus benar. Write jadi apa? Wrote. Alright. Dan jangan lupa ya ini ada bunyi teh. Silahkan dilatih. Jadi bukan wrote kenakin. Jadinya wrote. Oh, wrote. Alright. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan. Kita semua mau latihan sebetulnya Bapak diginiin tuh supaya kamu ada momen latihan. Jadi, karena kita kemarin sedang membahas tentang past event, ya kan? Past event sendiri ada 2 bentuk. Jadi tidak melulu harus pakai verb 2. Tapi verb ing pun memungkinkan menjadi past event. Gitu loh maksudnya tuh. Ya. Kalau kamu sudah sampai sini berarti kamu sudah melatih pembahasan-pembahasan sebelumnya kan, di mana Bapak di sana katakan ada past event yang menggunakan verb to, oke, ada past event yang menggunakan verb ing. Dan ini sebenarnya sudah kamu pelajari di kelas 3 dan 4 ya. Cuma untuk yang memakai verb ing ini, past event yang menggunakan verb ing atau yang disebutnya tuh past continuous ya. Di Bapak bilangnya ini past continuous. Past continuous. Jadi ini level 2-nya lah. Continuous. Ini level 2 dari past event. Yang satu kan simple tuh. Yang ini kan simple ya. Simple, typical simple. Ini kalau udah di-upgrade jadinya gini nih gitu ya. Verb ing. Nah, kalau mau pakai past continuous, ada syarat gitu. Syaratnya apa? Harus pakai was kalau nggak were. Ya, was digunakan untuk siapa? Untuk menceritakan orang yang sendiri. Contoh I, kemudian he, ya nyeritain orang lain, laki-laki she, atau juga it. Jadi I itu pasti pasangannya ini, nggak mungkin I were, gitu ya. Untuk sementara ini kamu taunya begitu saja dulu. Adapun were digunakan untuk kalau misalkan si pelakunya, si pelaku kegiatannya adalah misalkan ada kamu, you, atau mungkin ada juga they, ada juga we, nah itu ya, you, they, we. Nah mereka pakai were, sorry. Jadi you were, they were, we were. Kamu bisa cek deh di story di dalam buku di Narrow Escape ada nggak kalimat yang menggunakan you were, they were, gitu ya? Pasti itu pasangannya ya. Nah, oke ya. Jadi kalau udah belajar gini, kamu cek deh gitu. Cek di story-nya, bener nggak sih pola kalimatnya kayak gini? Nah, kamu kenapa biasakan dengan membaca itu supaya keikat gitu ilmunya tuh. Jadi nggak, oh iya ya gini ya, udah dijelasin verb 2, oh harus begini ya. Tapi kamu nggak ngelihat sendiri contohnya seperti apa. Kalau seperti itu insya Allah deh, pasti hilang. Pasti hilang ya. Jadi karena itu belajar tuh harus setelah tahu konsepnya apa, langsung deh kamu belajar gimana nih penggunaannya? Cari teks, cari buku cerita dan sebagainya. Ya. Nanti mungkin kalau kamu sudah, mudah-mudahan kita berdoa lah ya supaya cepat-cepat bisa ketemu di sekolah. Nanti Bapak akan liatin versi cerita dan sebagainya. Oke, nah di sini ya jadi begini ya konsepnya ya. Nah, jadi kalau misalkan ini pakai simple past gimana dong simple past ya? Misalkan nih I, semuanya subjeknya I deh. Kita sejajarin semuanya subjeknya I ya. Siap ya, kita latihan nih. Jadi kamu harus bikin kalimat. Oke? Kamu wajib bikin kalimat nih. Di kartu yang Bapak tunjuk ya, when I point to this card for example and the activity of this card is sing ya, adalah bernyanyi, kamu langsung bikin kalimat I sang. Oke? Setuju? Paham? Kok I sang, Pak? Iya kan kita lagi latihan yang past event. Oke ya, I sang. Oke, berarti kalau Bapak tunjuk yang ini, kamu langsung otomatis bikin kalimat apa? Good, I fed. Oke, boleh I fed the bird,
Ini juga kamu boleh kombinasikan ya. Nggak harus selalu I sang. Misalkan I sang a lullaby song, atau mungkin I sang apa ya lagu yang lagi hit sekarang? I sang a Blackpink song, misalkan I sang Westlife song, ya, dan sebagainya. Oke, I sang a love song, oke, ya. Jadi kamu boleh kombinasikan. Ingat, kombinasikan saja. Oke, siap ya? Ready? Let's begin. 1. Good. I sang titik-titik song. Okay, fine. Next one, feed the bird. Great. I fed the bird. Good. Fed, yeah. Listen to music. I listened to music. Really good. Next. Good. I prayed Isya. Bagus. Atau I prayed Maghrib. Next. Good. I read a magazine. Atau I read a comic book. I read a book. Fine. Fight. Great. I fought my friend. Atau me and my friend fought. Okay. Diterima. Tidak masalah. Atau my cat fought. Itu bagus sekali. My cat fought. Alright. Next one. Great. I rode a motorcycle. Okay. Sip. Next one. I played. Very good. Next one. I cooked. Good. Next one, I ate. Nah, ini bacanya ate, not eat, but ate. Next one, I painted a mountain. Alright. Next one terakhir, I wrote. Ya, oke. Sekarang kalau Bapak kasih challenge buat kalian, ganti deh. Ini misalkan Sinta, ini Lula, ini misalkan ini Zahra, ini misalkan Abdi, kok ini Zahra sih, laki-laki, misalkan ini namanya siapa ya, Zidan misalkan ya, yang ini misalkan namanya, oh ini my father misalkan, bisa ya? Oke, siap. Bapak akan acak nih, jadi kamu lihat pointernya, Bapak akan acak, siap, ready, bikin satu kalimat. Past event. 1, 2, 3. Oke, Bambang 8. Itu my version. Versi kalian tentu saja bisa macam-macam. This. Okay. My friend's fault. Great. Yang ini. Okay, good. My sister sang. Gimana kalian nih? Okay, I wrote. Atau my brother wrote. Kok jadi I lagi sih, sorry. My brother wrote. Alright. Yang ini. Okay, good. My uncle wrote a novel. Okay, bolehlah. Yang ini. Okay, my brother listened to music. Alright. Atau mungkin jangan music way ya, recital misalkan the Quran recital. Tadarus, ya bacaan Quran gitu ya. My brother listened to the Quranic recital. Quran recital. Bukan Quran recital, Quran reciting. Yang ini? Okay, my old man painted a mountain. Alright. Kalian lakukan lagi untuk selanjutnya ya. Kalau misalkan Bapak challenge sama past continuous gimana? Nah, di sini gak usah ditulisin verb ing-nya ya. Past continuous itu pasti pakai verb ing. Oke? Jadi sing jadi singing ya kan? Feed menjadi feeding. Listen menjadi listening. Pray menjadi praying. Read jadi reading. Fight fighting. Writing. Painting. Eating, cooking, playing, writing. Oke? Hanya jangan lupa,
harus pakai was atau were. Dan itu bergantung siapa subjeknya. Jadi kalau I, misalkan sing ya. I was singing. I was feeding. Oke, ikutin. Good. Ayo coba tebak. I, oke. I, past continuous. I was listening. Oke, bisa polanya seperti itu. Oke, pray. Saya sedang sholat, nah, gitu. I was praying. Oke. Yang ini I masih I ya. Kita sepakati jadi I. Oke, kita ulangi dari awal biar makin paten. Oke, sing. Good. I was singing. Feed. Good. I was feeding. Next one. Good. I was listening. This one. I was praying. Yang ini. Good. I was reading. Yang sebelahnya setelah read. Oops, sorry. Nah ini. I was fighting atau we were fighting. We were fighting. Kalau pakai we ya, ingat we jadinya we were fighting. Coba yang ini pakai you. Good. You were reading. Say play pakai they. They were playing. Good. Sekarang pakai my mother. My mother was cooking. Kenapa was? Karena she ya. My mother kan seorang perempuan. My mother was cooking. Eat. Great. I was eating. Kalau paint, I was painting. Good. Kalau write, I was writing. Nah, tadi Pak Lukman bikin kesalahan nih. I was wrote. Tadi Bapak bilang begitu. Itu betul apa salah? Nah, jadi kalau kalimat kayak gini ya, I was wrote. Kita lihat nih. Wrote itu verb berapa sih? Bentuk kedua kan? Nah, kalau bentuk kedua tidak perlu pakai was. Yang boleh pakai was itu kalau verbnya ing. Gitu ya, jadi writing. Ini baru benar. I was writing. Ini baru benar, ini salah. Ya, I was wrote. Nah, ini syarat yang nggak boleh kamu lupakan. Was sama ini. Dan ini harus kamu ingat. Ya, karena itu harus kamu pakai deh. Oke ya, lanjut. Nah, terus Pak, pembahasan ininya gimana? Pembahasan soal when, where, dan sebagainya. Itu gimana? Kita kan bahas ini kan. Jadi gini, when dan while. Tapi mungkin when dulu ya. Jadi kapan when atau while ini digunakan? Tapi yang wajibnya kamu menguasai yang when. Kalau yang while itu ya tidak wajib lah, atau minimal Bapak tidak akan terlalu menuntut ya, tapi Bapak akan informasikan. Yang penting kamu bisa menggunakan ini dengan baik dulu deh, satu-satu. When or while ya. Jadi fungsi dari when dan while ini dia untuk menggabungkan gitu. Menggabungkan apa? Menggabungkan kalimat past ini. Jadi gini ya, di penjelasan sebelumnya, kalau kita berkata I sang a song, ya, oh itu jadi informasi aja kan? Tergantung orang bilang itu penting atau enggak, ya nggak sih? Tapi salah satu kelemahan past continuous, Bapak nggak tahu nih ini layak dikatakan kelemahan atau enggak, cuma apa ya? Akan jadi aneh aja gitu. Kalau misalkan orang menceritakan masa lalu ya, terus pakai past continuous. Kenapa? Karena past continuous itu kan menjelaskan kegiatan yang sedang dikerjakan. Yang namanya continuous itu berarti aktivitinya sedang berlangsung. Contoh nih, kayak sekarang. Kamu sedang mendengarkan Pak Lukman. Berarti aktivitas yang kamu kerjakan itu kan sedang berlangsung. Ya kan? You are listening to me. You are listening to Mr. Lukman's voices. Ya kan? You are listening to Mr. Lukman voice. Ya nggak? Kamu sedang gitu kan? You are listening gitu ya. Ini Bapak jadi bedah satu activity per activity. Kok listen sih? You are listening. Oke,
You are listening to Mr. Lukman's voice. To me, gitu ya, kecil aja nih. You're listening to me. Kata are listening ini menunjukkan kamu sedang melakukan activity itu sekarang. Beda sama gini, you listen to me. Kalau ini nggak bisa dikatakan ini kejadiannya sekarang. Oh ini mungkin kejadiannya di masa-masa sekarang aja, cuma nggak sedang gitu, tidak sedang dikerjakan, gitu ya. Bedanya apa? Contoh, kamu makan nggak? Pasti makan dong, manusia butuh makan. Benar nggak kalau Bapak bilang gini, you eat? Benar nggak kalau Bapak bilang, you eat, kamu makan? Ya iya dong, pasti benar. Masa nggak makan, manusia nggak makan mati dong, ya kan? Nah, tapi benar nggak kalau Bapak bilang, you are eating? Kalau Bapak bilang kamu you are eating, kamu benar nggak? Ya, mungkin buat beberapa anak yang sekarang nih lepas nggak dengerin ini nggak sambil makan, wah enggak Pak, saya nggak makan, ya kan? Karena kata you are eating itu menjelaskan kegiatannya sedang berlangsung, ya. Atau you are playing, kamu main nggak? You play, main dong. Kalau Panji masih suka main, you play, ya benar, ini benar. Saya suka main, saya bermain, ya oke. Bermain skateboard misalkan, skateboard, weh gaya anak skateboard. You play skateboard, oh iya Pak benar Pak, gitu kan. Tapi kalau Bapak bilang sekarang, you are playing skateboard, benar nggak? Bapak yakin? Pasti enggak. Kenapa? Ya kamu kan lagi ngedengerin Pak Lukman, masa iya sambil main skateboard, ya kan? You are playing skateboard. Jadi kata are playing di sini, jadi setiap bentuk kata yang polanya ya, ini Bapak bicara pola ya, yang polanya adalah ada playing gitu ya, pakai was were atau pakai are playing dan sebagainya, itu menunjukkan ini kegiatannya sedang dilakukan. Paham? Insya Allah paham ya. Oke, nah jadi ada bedanya antara kalimat yang pakai past event yang tipe awal, yang simple, sama yang past continuous. Bedanya di mana? Ya di sini, di fungsi, gitu, ya. Adanya di fungsi, gitu, maksudnya, ya. Supaya jelas kayak begini contohnya kan. Yesterday, nah, berarti masa lalu nih udah fix. Yesterday, misalkan apa ya, main PS deh. I played PS4. Gitu ya. Sama kata ini, meskipun sama-sama di masa lalu ya, yesterday, kalau I apa coba kalau dibikin past continuous? Bagus sekali. Kalau dibikin jadi past continuous, jadinya gini. I was playing. Gitu kan? PS4. Sama nih. Kemarin saya bermain PS dan kemarin saya bermain PS. Kalau dilihat secara kasat mah sama ya. Tapi ini biar ada bedanya deh, bentar. Tapi kita tahu kalau ini sebetulnya artinya beda. Ya. Kalau ini mah orang akan bilang I played PS4. Oh iya, kemarin ini informasi. Akan beda kesannya sama ini. Kemarin aku sedang. Nah, gitu ya, meskipun ini sama-sama menceritakan past karena yang pertama ini verb 2, ya, ini verb 2. Terus di sini ada was gitu kan. Oh, ini berarti past event kan. Dua-duanya past event. Cuma yang satu, yang ini nih, played yang ini mah informasi dan orang terima ini informasi atau information ya. Tapi yang ini, yang was playing, kalau kamu coba-coba bilang ke orang bule gitu ya dan native, terus kamu bilang, hey dude, yesterday I was playing PS4. Mereka akan berkata, ya terus kenapa gitu, and so what? What's your problem, man? Misalkan gitu ya.
I was playing. Kenapa? Karena mereka nggak akan ngerti. Emang kenapa gitu kalau kamu sedang main PS4? Kalau diterjemahin secara Indonesia ya, kemarin saya sedang main PS4. Kejadian yang kamu sedang lakukan kemarin, apa untungnya untuk dibahas sekarang? Ya kan? Logic. Gitu. Maka untuk membuat kalimat past continuous ini harus digabungkan dengan kalimat verb 2 ini, dengan kalimat simple. Menggabungkannya pakai apa? Pakai when, kalau enggak pakai while. Oke, sampai sini paham? Jadi begitu ceritanya. Jadi kalau misalkan mau bilang I was playing PS4, itu harus ada kejadian yang lainnya gitu. Ya, kalau enggak kamu dianggap ya kamu ngomong apa sih gitu. Seperti itu. Jadi hanya untuk ini ya. Jadi untuk kejadian khususnya untuk kejadian di masa lalu yang menggunakan continuous, I was playing PS4, ini kan nonsense nih. Ini doesn't make any sense, nggak masuk akal gitu ya. Orang bilang tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya, terus bilang I was playing my PS4, diceritainnya tuh sedang main lagi. Lah ini salah nih gitu kan, yang bener I played gitu kan, I played itu baru boleh. Nah maka nih ini balik lagi nih ke cerita yang ini nih. Maka dari sini kita bisa lihat kejadian di dalam news report yang kemarin tuh, yang tentang earthquake shakes Jakarta. Ini agak apa namanya tuh, agak balak, nggak apa-apa ya. Nih sini nih. Nah untuk kejadian yang past event di sini, kamu lihat deh, ya. Kamu lihat di sini. Nih. Wait. Nah ini dia. Yesterday, many Londoners suddenly felt the earth shake. We talked to some of them this morning to hear their stories. Nah, ini lihat di sini kata Ken Harmer, my sons and I were playing football. Ini penting gak sih? Sedang main bola, kenapa? Karena ada stories sebelumnya. Ya. Sehingga perbincangannya Ken Harmer ini terkonteks gitu ya, nyambung sama apa? Sama kejadian yang terjadi di hari kemarin. Apa? Earthquake, ya nggak sih? Nih jadinya gini kalimatnya, ini untuk yang masih bingung menulis yang ini ya. Kan kemarin ada earthquake kan? Earthquake, gempa bumi. Shaked, gitu kan? Shake it off, shake, mengguncang, sorry ya kalau ini banyak salah-salah, jadi biar alami gitu ceritanya. Seolah-olah kamu lagi belajar beneran langsung. Shaked, nah ini ya, lihat nih, shake, verb berapa? Lagi-lagi verb 2 ya, yang simple ya. Shake, earthquake, shake London, atau the city, atau Jakarta, atau manapun ya. Ini kalimat pertama, digabungin sama kalimatnya Ken Harmer yang barusan. Kalimatnya Ken Harmer, si Ken Harmer itu bilang apa sih? Ken Harmer itu kan bilang begini, my sons, karena dia main sama anak-anak ya, and I, lihat, my sons and I itu kira-kira kalau bagian ke past continuous, ke subjeknya kira-kira masuknya ke I, he, she, it, you, they, atau we. My sons and I. Brilliant. My sons and I ini sama dengan we, ya kan? Sama dengan we. My son and I jadi we, berarti pasangannya apa? We were. Oke. We were playing football. Nah, ini dia. Gitu kan? We're playing football. Kalau pakai was gimana, Pak? Ya, ini kan ada banyak kan orangnya, jadi pakainya were. Oke ya. Nah, ini dari kalimat ini, earthquake shake London, sama kalimat my son and I were playing football. Kalau seandainya kita tutup nih, kita tutup atau apa ya? Bentar. Kalau kita tanpa ada kalimat ini deh. Oh, bener ya, ditutup bisa. Nggak ada. Sorry. Kalau misalkan kalimat ini
Nah, misalkan kalimat ini nggak ada. Kalimat earthquake shake London itu nggak ada misalkan. Orang akan bertanya-tanya ketika si Ken Harmer bilang, my son and I were playing football. My son and I were playing football. Ya, terus kenapa gitu? Ya, jangan sombong kamu cuma main football aja dibilang-bilang kan gitu ya. Nah, tapi ini jadi kalimat cerita, jadi kalimat yang penting nih. Kenapa? Ini kan menceritakan aktivitas masyarakat ketika earthquake shake London. Gitu. Nah, untuk menggabungkannya supaya si kalimat ini tuh nggak jadi kalimat yang ini apa sih gitu ya. Supaya ini jadi kalimat yang utuh, jadi punya pemahaman yang utuh, digabungkanlah dengan kalimat penting sebelumnya, yakni kejadian gempa bumi, earthquake shake London, ya kan? Apa tuh? Ini. Digabunginnya gimana? Pakai when earthquake shake London, my son. Dan ini koma ya. When earthquake shake London, jadi titiknya diganti jadi koma. When earthquake shake London, my sons and I were playing football. Dan itu tidak masalah kalau kamu mau tempatkan, misalkan pertama ini dulu. My sons and I were playing football when earthquake happened. Itu tidak masalah. Jadi soal urutan peletakannya gimana itu nggak masalah ya. Mau ini dulu gitu ya, ini di formasi ke-1, ini formasi kedua, silahkan. Atau ini sebaliknya ya, ini yang ke-1, itu yang kedua gitu ya. Seperti itu, tidak bermasalah. Cuma perhatikan saja komanya. Jadi koma itu kan untuk memisahkan kalimat. Kalau when-nya di depan, pakai koma. Kalau dianya di belakang, tidak perlu pakai koma ya. Jadi my son and I were playing football when earthquake shake London, tanpa koma di sini. Oke? Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Itu yang Bapak bilang, si Mr. Singh itu, kalau misalkan dia tidak kasih kamu nggak kasih konteks earthquake shake London, mungkin orang akan salah paham. Mr. Singh itu lagi pamer atau apa? Ya, bayangin aja, dia bilang gitu ya, I was standing on the balcony. Ya terus kenapa? Emang cuma kamu aja yang pernah berdiri di atas balkon kan apa ya, kesannya tuh jadi kasihan gitu, nggak lucu gitu ya. Orang misalkan I was standing on my balcony gitu kan, I was standing on misalkan 27th floor gitu ya. Lah kamu kalau cuma kalimatnya ini doang, orang akan berpikir kamu sombong banget sih, baru aja nginjek lantai 27 gitu, saya udah nginjek lantai 50, nggak dibilang-bilang gitu ya. Tapi kan ini jadi suatu cerita yang berkesan gitu ketika ada kejadian. Ya, ketika ada kejadian apa? Ya kejadian ini earthquake. Jadi when earthquake shake London, I was standing on the balcony 27th floor. Wah, jadi pengalaman kan? Kebayang tuh di atas balkon, ya, lihat ke bawah tuh langsung jalan raya, terus berguncang gitu ya. Makin tinggi bangunan, itu makin kerasa getarannya, gitu ya. Makin panik orang-orang gitu. Jadi ini jadi pengalaman yang scare story lah ibaratnya. Ya, oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Nah, kalau belum paham gimana Pak? Gampang, ini kan video, jadi kamu bisa putar ulang. Jadi jangan lanjut dulu, kamu bisa putar ulang ya. Kalau belum paham, tapi mudah-mudahan paham. Ini videonya sendiri udah panjang banget kan. Jadi ya, latihan konsentrasi. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah ya, sekarang ada challenge lagi nih. Kalau gitu, ini sengaja nih sebetulnya Pak Lukman kasih blok-blok kayak begini. Ya, ini Bapak kasih blok-blok kayak ini, warna kuning gitu ya, kubu kuning, ini kubu ungu, dan ini kubu biru ya. Nah, ini supaya kamu bisa latihannya begini contohnya. Anggaplah kamu berlatih dengan masing-masing dari kartu ini, kamu latih. Misalkan yang satu jadi verb 2-nya, jadi pas event yang simpelnya, yang ini misalkan jadi kegiatan keduanya. Jadi kayak begini nih. Ini kegiatan yang pertama, ini kegiatan kedua.
Ini kegiatan pertama, ini kegiatan kedua, ini kegiatan pertama, ini kegiatan kedua, kegiatan pertama, dua, terus dan seterusnya ya. Di mana kegiatan pertama ini ya, activity yang pertama itu activity one, ini ketentuannya ya. Apa sih ketentuan tuh? Syarat tuh, condition. Syaratnya nih, syarat latihannya gini. Conditionnya adalah di mana activity number one yang Bapak labelin number one itu sebagai simple task. Ini Bapak pakai kode bahasa aja ya, simple task yang pakai verb 2 doang berarti. Terus activity yang di labelin sebagai angka 2, ini angka 1 ya. Itu pakai past continuous. Ya, jadi kalau misalkan ini sang, ini berarti feeding ya. Kalau ini listened, berarti yang ini praying gitu kan. Jadi kalau ini listened, yang ini praying, yang ini read, yang ini fighting ya kan. Yang ini write, yang ini playing, ini cook, ini eating, painted, ini jadi writing. Nanti kamu latihan deh dibalik. Yang ini jadi singing, yang ini jadi fed. Yang ini jadi aktivitas keduanya jadi listening, yang ini jadi aktivitas pertamanya prayed. Gitu ya. Oke, contoh. Nah, contohnya gimana? Oke, yang 1-2-1-2 dulu ya. Sing. Misalkan nih sister kamu nih. Ini kamu. Ya. Contohnya ini misalkan. Kejadiannya penting. Kamu anggap deh ini kejadiannya penting. Kakak kamu bernyanyi sama penyanyi terkenal, misalkan Raisya atau Isyana Sarasvati, ya. Jadi gimana? Kejadiannya jadi gini kan? My sister, nah ini di sini ya. My sister, pakai warna hitam deh. My sister, kejadian pertama, my sister sang with Isyana deh. Isyana in a concert. With Isyana in a concert. Wah, ini kepanjangan. Kalau contoh jangan panjang-panjang. Nah ini ya. With Isyana. Isyana yang mana ya? Isyana yang itu gitu. Yang penyanyi terkenal itu. Oke. My sister sang with Isyana. Ini kan kegiatan pertamanya. Penting nggak? Oh, penting banget nih. Gitu ya. Nyeritain misalnya yesterday gitu ya. Boleh pakai yesterday, boleh enggak ya, karena ini opsional. Jadi keterangan waktu tuh boleh ada, boleh enggak. Yesterday my sister sang with Isyana. Gitu ya. Terus kamu melakukan hal yang enggak penting. Jadi ketika kakak kamu bermain nyanyi dengan Isyana Sarasvati, nah di saat yang bersamaan ketika itu, di saat yang bersamaan kamu mungkin lagi sibuk ngasih makan ikan kamu misalkan ya. I was feeding. Saya sedang, gitu kan? I was feeding my lovely fish. Nah, misalkan gitu ya. Oke, digabungin gimana? Gampang, tambahin aja when. When my sister sang with Isyana, I was feeding my lovely fish. Atau I was feeding my lovely fish when my sister sang with Isyana in the TV misalnya. Seperti itu ya, bisa. Oke. Sekarang kamu ini untuk memudahkan, jadi kamu boleh tandain, oh ini yang satu, ini dua, ini satu, ini dua, ini satu, ini dua, ya. Terus kamu latihan secara oral itu secara spoken. Ya, Pak Lukman nggak bisa dengerin, ya. Tapi, nah, boleh deh buat yang ini kamu kirim deh rekamannya gimana, ya? Kamu kirim rekamannya, oke? Setelah kamu lakukan secara oral, boleh bebas nanti kamu kalau buat praktis ya, karena orang bilang practice make perfect katanya, berlatih maka kamu akan bisa sempurna dalam berbahasa Inggris, maksudnya bisa mahir lah gitu. Berlatih, kalau kamu giat berlatih kamu bisa mahir. Nah,
kalau setelah itu ya, jadi misalkan ini, yesterday my sister sang with Isyana, yesterday when my sister sang with Isyana, I was feeding my lovely fish. Atau misalkan, I was feeding my lovely fish when my sister sang with Isyana. Dan sebagainya. Terus kalau yang keduanya gimana misalkan? Ini yang pertama kan, misalkan, my brother listened to music when I was praying. Gitu ya. Jadi pakai when. Atau when my brother listened to music, I was praying. Dan sebagainya. Silahkan kamu lanjutkan sampai sini. Bapak tunggu recordingnya. Oke. Baru kalau setelah kamu record, nah apa yang kamu record itu, kamu boleh dengan kalimat yang sama. Kalau bisa sih kalimat yang sama ya, biar Bapak. Jadi recording itu supaya Bapak bisa tahu kalian itu terbiasa gitu, membiasakan. Ya, karena kalau di kelas pasti Bapak biasakan juga seperti ini. Jadi Bapak ingin memberikan kamu kesempatan untuk speaking English, itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak ingin memastikan kamu paham ya sama konsep penggunaan when. Ya, jadi kamu tuliskan di sini. Oke? Ya. Seperti itu. Oke, kalau sampai seperti itu paham sampai sini udah deh, mantap. Jos pokoknya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan terus, while digunainya untuk kapan Pak kalau while? Nah, kalau when itu kan kombinasi simple sama continuous ya. Kalau while itu lebih gampang sebetulnya. Dia itu digunakannya untuk past continuous dua-duanya. Ya, makanya Bapak nggak ajarin, Bapak cuma informasiin aja ke kalian. Misalkan ada kalimat gini, my sister was singing. Nah, kalau continuous kan, was singing. Sorry. My sister was singing in a concert with Isyana dan sebagainya. In a concert, biar agak beda gitu kalimatnya. In a concert. Kalimat kedua tadi kan I was feeding ya. I was feeding my fish. My fish misalkan gitu kan. Tambahin di sini while. Tuh, ini lebih gampang kan? My sister was singing in a concert while I was feeding my fish. Atau dibalik boleh nggak? Boleh aja. Boleh banget. I was feeding my fish while my sister was singing in a concert. Jadi kalau while itu konsepnya memang untuk menggabungkan kalimat yang pakai present, pakai past continuous dua-duanya nih, past continuous yang ini. Gampang ya? Nah, yang justru yang agak belibet itu yang tadi, yang menggabungkan verb 2 sama verb I. Gitu, ya. Jadi, Bapak nggak tahu ya, apakah ada kasus di mana tidak sebagaimana yang tadi diajarkan. Misalkan begini, tadi kan Bapak bilang when gitu ya, selalu Bapak tempatkan when itu untuk menemani verb 2. Contoh seperti ini. When my sister sang in a concert. Ini kan, Bapak selalu, kalau kamu perhatikan tadi, Bapak selalu menempatkan when itu dengan verb 2 kombinasinya. Ini ya, kayak gini. When my sister sang in a concert, terus Bapak bilang I was feeding my fish. Ya kan? Bapak selalu seperti ini tadi. Dalam mencontohkan, dalam apapun, Bapak selalu pasti deh. Yang I was feeding itu pasti tidak dijodohkan dengan when. Kalaupun ini dibalik misalkan ya, tadi Bapak menjelaskannya gini. I was feeding my fish when my sister sang in a concert. Jadi paketnya when itu adalah memang untuk verb 2. Nah gitu ya. Kan kalau while mah bisa gini ya. Tuh kayak gini kan. Was singing pakai while, was feeding gitu kan. Dan dibalik-balik karena sama, ini ya was singing, ini was feeding, pakai past continuous dua-duanya, it doesn't matter, nggak masalah, ya kan? Tapi kalau misalkan ini mau dibalik, jadi I was feeding my fish dulu baru when. Bapak tidak katakan my sister sang in a concert when I was feeding my fish, enggak, ya? Karena Bapak belum pernah ke Inggris, sayangnya, jadi Bapak nggak tahu apakah orang Inggris seperti itu. Tapi yang jelas bahasa itu kan nggak saklek ya. Maksudnya mungkin orang tua kalian yang pernah ke Inggris tanyain aja deh, boleh nggak sih kayak gini, atau tapi
prinsipnya yang penting mah pakai aja lah gitu. Cuma karena ini berkepentingan untuk menjawab soal, jadi biasanya seperti ini. Ya, misalkan kalau pakai while gimana Pak? Nih, kalau mau pakai while ya gini berarti kalau digabunginnya pakai while ya. Jadi my sister sang in the concert while I was feeding my fish. Karena ini sepaketnya sama ini. Gitu. Sedangkan kalau when sepaketnya sama verb 2. Gitu, sepaketnya. Jadi mah kita bicara soal paket-paketan nih gitu. Kayak begitu. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu bedanya when sama while ya. Jadi when itu dipakainya untuk apa? Untuk activity bentuk 2 dulu, sepaketnya sama ini. Nih, sama ini nih. Sama ini. Sedangkan kalau while itu sepaketnya sama yang was feeding, was in, atau were in. Oke? Kayak begitu deh. Jadi kalau di sini mau diubah juga bisa. Oh, ini nggak mau yang gini deh, nggak mau yang nggak mau yang continuous. Ya udah, silahkan. Ya. Misalkan ini maunya pakai when. Kalau pakai when dengan kalimat yang sama ya, berarti di sini ya when misalkan ya mau diganti jadi when, berarti ini jangan was feeding tapi jadinya fed. Gitu. Kalau while was feeding, kalau when fed. Jadi kalimatnya gini, my sister was singing in concert when I fed my fish, atau my sister was singing in concert when while I was feeding my fish. Gitu ya. Oke, selamat berlatih di rumah. Mudah-mudahan materi ini bisa dimengerti oleh kalian. Bapak sebenarnya mau nunjukin lagi contoh yang lain, tapi khawatir ini kepanjangan deh. Ya, jadi mungkin lain kali aja, mungkin di Zoom ya. Karena itu Bapak berharap kalian bisa akses ini sebelum ada Zoom meeting. Dan mudah-mudahan doakan juga Bapak bisa memprosesnya, karena ini tidak terlalu banyak salah tadi. Jadi Bapak yakin bisa cepat lah untuk upload ya. Thank you so much for your attention. See you next time and goodbye. And don't forget to like, share, and subscribe this. Sabrek. Pokoknya di sabrek ya guys ya.